4 laporan yang ditujukan kepada kami, ya. Pucat sekali muka kamu, Rismon. Tampak seperti kayak mau nangis. Kalau mau nangis, nangis saja, Rismon. Kalau nangis, nangis saja, Rismon. Jangan ditahan. Nah, itu kan. Saya lihat nampak sekali pucat di muka kamu itu, ketakutan, panik, dan sepertinya mau nangis tapi ditahan-tahan. Sepertinya ya anggap aja nangis Bombay gitu, nangis dalam hati. Gimana kabar kalian semuanya yang 5 orang itu? Roy Suryo, Rismon, Egi, Tifa, dan Kurnia. Senang kalian ya baru naik penyidikan? Mimpi apa lah kalian semalam? Buat kamu Rismon dan juga Dokter Tifa ya, Dokter Tifa lagi, Tifa ya, gak usah panik lah ya. Kalau penyelidikan itu ditingkatkan ya itu berarti kalian harus siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon ya, yang terus dirujak dan dikomentari oleh netizen. Nggak dikasih ampun ya, mantap lah ya kan. Apalagi setelah dia menyebut atau membuat VT gitu ya, yang menyatakan bahwa dirinya tidak gentar dalam menghadapi persoalan ijazah Jokowi ya. Karena status perkaranya sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Gak gentar kok dalam hal yang salah gitu loh Mon ya kan. Seharusnya itu kan tak gentar itu kan membela yang benar ya kan. Seperti halnya dalam lagu nasional itu loh ya kan. Maju tak gentar membela yang benar. Bukan tak gentar membela yang bayar. Tolong dibedakan Mon ya, temon. Kau kan sudah S2, udah S3, bedakan ya kan. Tak gentar membela yang benar dengan tak gentar membela yang bayar ya. Walaupun saya tidak pernah menuduh ya, saya cuma menduga. Sampai-sampai teman-teman ya, ada neti yang mengatakan terkait pernyataan si Rismon bahwa Dirtipidum ya sepertinya itu lemas gitu ya ketika gelar perkara khusus kemarin ya kan. Si Rismon kan menganggap karena Dirtipidum merasa ditelanjangi, katanya netizen ini bukan gitu loh. Dirtipidum itu lemas ya karena mereka enek ngeliat dirimu Mon. Aduh, enek itu hampir sama dengan hampir muntah teman-teman ya. Aduh teman-teman. Makanya mereka malas, mereka lemas, malas mau menanggapi, malas mau membantah. Karena apa yang kau sampaikan itu jauh api dari panggang. Aduh teman-teman, nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tanggapan dari saya ya terkait dinaikkannya penyelidikan menjadi penyidikan atas 4 laporan yang ditujukan kepada kami ya. Kami tidak gentar sama sekali. Buat kamu Rismon dan juga Dokter Tifa ya, Dokter Tifa lagi, Tifa ya, gak usah panik lah ya. Kalau penyelidikan itu ditingkatkan ya itu berarti kalian harus siap-siap. Karena deliknya sudah lengkap ya, kalian itu sebagaimana pidananya adalah pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, undang-undang ITE, itu pahami. Berarti nantinya seenggak-enggaknya ya, pidana kalian itu sekitar 10 tahun. Oke? Ya saya tahu lah ya, kalian itu punya backupan. Ya ada orang yang mendukung kalian di belakang. Pasti itu ya, Rosuryo, Tifa, Rismon, kalian ya, Egi Sujana. Tapi saya cuma mau menyampaikan, siap-siap saja. Lagi pula apa yang kalian omongkan itu selama ini cuma nggak ada kebenaran dan banyak bacot ya, gitu. Siap-siap saja mendekam di penjara dan nikmati saja kebebasan sementara ini, oke? Nah,
Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya, merupakan ya apa namanya, Ternak Mulyono yang seingat saya berasal dari mana ya, Surakarta atau mana gitu ya. Pokoknya di Jawa Tengah lah ya. Kalau teman-teman sudah sering melihat Gaspol update gitu ya, pasti teman-teman sudah familiar dengan Mas Prahen Wijaya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya saya sangat sependapat sekali. Jadi nggak usah lah Mon ya, kau bilang nggak gentar, udahlah fokus ya, fokus menyiapkan diri, menyiapkan mental ya, karena sebentar lagi kalian besar kemungkinan 1000 miliar triliun % akan berstatus sebagai tersangka, dan ketika berstatus sebagai tersangka maka 11 miliar triliun % juga pasti akan dilakukan penahanan ya kan. Jadi siap-siap aja ya kan, kuatkan mental, banyakin kumpul dengan keluarga, nggak usah lah bikin vita-viti. Emang masyarakat Indonesia nggak tahu ngelihat wajah kau itu. Kau ngomong nggak gentar, tapi dari wajahnya kau sangat ketakutan sekali. Lanjut. Gelar perkara khusus tanggal 9 hari Rabu ya, 9 Juli 2025 ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Bareskrim maupun Dirtipidum ya. Respon. Lo tau nggak kenapa dalam gelar perkara khusus nggak ada bantahan? Karena semua keterangan itu, semua ilmu itu nggak masuk, tau nggak? Nggak masuk logika yang ada di situ sama Dirtipidum sama Bareskrim. Nggak masuk logikanya, ilmu lu itu bukan jalurnya, makanya nggak ada bantahan. Makanya tuh Pak Dirtipidum itu yang lu bilang sampai lemas itu bukan lemas karena minta ampun, lemas males dengerin keterangan lu, tahu nggak? Karena nggak dianggap semua keterangan lu. Pakar abal lu, tau nggak? Aduh, kesombongan lu aja lu anggarin. Selalu lu paling pintar, paling bener, paling keras, suka tantang orang. Aduh, Rismon, disuruh malu-maluin orang Batak bener lu. Kayak begini sifatnya, jadi hati dengki. Aduh, bukannya introspeksi diri malah anggap diri paling bener. Masa orang Dirtipidum minta ampun sama lu dikulitin? Nggak masuk logika gue juga itu tuh, nggak masuk logika gue itu. Seorang Dirtipidum, kepala Dirtipidum, Bareskrim bisa dikulitin, ditelanjangin sama lu. Sombong sekali Anda. Aduh, kesombongan lu tuh benar-benar. Semua. Emang lu sebesar apa bisa nelanjangin Bareskrim? Bisa ngulitin Dirtipidum. Buset S2 sama S3 lo yang Guci dipertanyakan. Klarifikasi dari PGM Guci aja dari email itu menyatakan tidak ada mengeluarkan jasa bernama Rismon. Coba dong lo dong, kali kalau lo email ke Yamaguchi ada klarifikasi yang benar, cobalah tunjukin lah. Ya kami ini yang bodoh-bodoh ini percaya kalau lo tuh benar lulusan dari Yamaguchi. Oke, pakar lucu. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, yang katanya Dirtipidum itu lemas, ya wajar aja lah Mon, karena menghadapi dirimu ya. Ini menarik sekali, ini sebetulnya adalah apa namanya ya, masuk kajian psikologi teman-teman ya. Jadi banyak sekali orang itu yang terkadang itu kalau IQ-nya di bawah rata-rata itu tidak mengerti, tidak memahami kondisi psikologi lawan berbicara. Ketika kita berdebat, kemudian lawan debat kita diam. Nah, orang-orang dengan EQ di bawah rata-rata itu akan bangga ya, dia akan senang, dia menganggap bahwa dia sudah menang. Buktinya lawan bicaranya, lawan diskusinya, lawan debatnya itu tidak bisa menjawab ya. Padahal sebetulnya lawan bicara itu nggak menjawab bukan karena kalah, tapi karena malas. Ya kan? Pasti teman-teman sering lah seperti itu ya kan, diajak berdebat kemudian dalam hati,
ngapain diladenin orang, nggak beres ya kan. Nah, akhirnya diam seolah-olah kalah. Tapi bagi orang di bawah IQ di bawah rata-rata, fenomena seperti itu dianggap sebuah kekalahan lawan. Padahal ya enggak juga kan, seperti itu. Lanjut. Gimana kabar kalian semuanya yang 5 orang itu? Roy Suryo, Rismon, Egi, Tifa, dan Kurnia. Senang kalian ya, baru naik penyidikan. Mimpi apa lah kalian semalam? Ya seperti yang sudah-sudah ya. Ketika sudah naik penyidikan itu, kalian pasti komentarnya, pasti ada tangan-tangan tertentu yang mengintervensi. Tifa aja bilang begitu kan? Kenapa sih Polda Metro Jaya harus buru-buru? Kan masih banyak kasus lainnya. Kan kemarin kan kalian yang lapor di Bareskrim. Semuanya sudah selesai. Nah sekarang kalian dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ya kan? Dan ini masih babak awal. Bayangkan kalian, 1 laporan dari Bapak Joko Widodo dan juga 3 laporan dari relawan. 3 laporan. Oh, untuk Roy Suryo ada tambahan. Kado terindah untuk Roy Suryo. 1 lagi, laporan dari Pak Iman di Polda Metro Jaya. Dahsyat, luar biasa. Memang Anda itu punya pengalaman jadi residivis. Aduh. Ya kita doakan saja lah ya. Jangan kalian bilang kalian bilang polisi bekerja tidak dengan profesional ya. Demikian juga itu yang di Pengadilan Negeri Surakarta ya, gugatan dari tipu UGM ya. Tim tim pemburu ijazah palsu. Usaha nggak punya malu itu yang namanya ya, tipu UGM ya, yang sekarang itu sedang ditangani oleh M. Taufik. Gugatannya digugurkan kan begitu. Tapi apa kata M. Taufik? Katanya hakim ternyata tidak berpihak kepada kami. Masa pula kayak gitu seorang pengacara berharap supaya hakim berpihak kepadanya? Harusnya kalian berharap lah hakim itu berpihak pada keadilan, bukan kepada salah satu pihak. Kalian kan begitu. Kalau keputusannya nggak menyenangkan hati kalian bilanglah ada keberpihakan. Tapi kalau sebuah keputusan menyenangkan hati kalian bilanglah sudah itulah keputusan yang paling tepat. Oke, jadi itulah dulu ya. Jadi biar tenang otak kalian ya menghadapi hari-hari ini menjelang pemanggilan kalian ya. Sinilah dulu kalian berenang. Nah ya, ya berenang dulu kalian di sini berenang. Biar agak fresh dulu otak kalian itu. Mumpung gratis ya. Oke, itu dulu dari Opung Parbe. Aduh, keren kali Opung ya. Lama sekali kami tidak menggunakan materi dari Opung Parbelak ya. Dulu di channel-channel sebelumnya dan juga di channel ini pada awal-awalnya sekitar 6 bulan yang lalu lah kami masih sering menggunakan Opung ini, menggunakan video dari Opung sebagai materi. Intinya apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak barusan saya sangat sependapat, 11 miliar ribu triliun dan sangat kocak sekali ya. Jadi ya siap-siap aja kalian gitu kan. Karena siapa yang menanam maka dia yang mengunduh. Nah kalau kalian menanamnya hal-hal yang kurang baik ya tentu kalian akan mengunduh hal yang kurang baik juga. Dan itu tidak perlu menunggu lama karena kita sudah lihat bareng-bareng mereka yang selama ini suka mencaci, memaki, bahkan memfitnah Pak Jokowi. Bukan hanya dituntut balik oleh Pak Jokowi tetapi juga oleh para relawan ya dengan delik umum gitu ya kalau tidak salah. Lanjut. 4 laporan yang ditujukan kepada kami ya. Pucat sekali muka kamu Rismon. Tampak seperti kayak mau nangis. Kalau mau nangis saja Rismon. Kalau nangis saja Rismon, jangan ditahan. Nah itu kan. Saya lihat nampak sekali pucat di muka kamu itu
ketakutan, panik, dan sepertinya mau nangis tapi ditahan-tahan. Sepertinya ya anggap aja nangis Bombay gitu, nangis dalam hati. Kamu bilang kamu akan melawan dengan berbasis penelitian ilmiah. Ilmiah apanya, Rismon? Fakta-fakta di lapangan. Fakta di lapangan apa? Kamu juga ke lapangan juga nggak ada menemukan apa-apa kan? Hasilnya nihil juga kan? Nggak punya bukti kan? Jadi apa yang kalian gembor-gemborkan, mulai dari kelompok TPUA sampai TIPA, sampai Rosirio, sampai kamu yang selama ini kalian gembor-gemborkan mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu, itu semua dibantah secara langsung oleh Roy Suryo sendiri. Di mana kesalahan besar, kesalahan telak kelompok kalian itu, di mana di saat gelar perkara kemarin, nah terus saat konferensi pers, Roy Suryo menunjukkan bukti-bukti fotokopi ijazah yang dia perlihatkan di publik itu, dan pernyataan dia, disitulah kekalahan telak pihak kalian, di mana ibaratkan tuh pihak aparat penegak hukum dan sebagainya, kuasa hukum dan juga publik, masyarakat itu akhirnya mengetahui kalau apa selama ini narasi-narasi kalian, opini-opini kalian, ibaratkan tuh itu semua yang selama ini kalian sampaikan untuk memfitnah Bapak Jokowi, katanya tidak punya ijazah, tidak kuliah, terus katanya ijazahnya yang dipakai itu ijazah Hari Mulyono, semua dibantah langsung oleh Roy Suryo sendiri. Ya kan? Kalian selama ini ngotot sampai mengatakan, sampai memberi gelar Jokowi itu Mulyono. Nah, karena apa? Dari dulu kan, sejak tahun 2022 itu kalian mengatakan Bapak Jokowi itu menggunakan ijazah Hari Mulyono yang sudah meninggal. Jokowi itu tidak punya ijazah. Tapi saat konferensi pers itu Roy Suryo mengatakan secara tidak langsung mematahkan, membantah apa yang kalian sodorkan selama ini. Roy Suryo dengan lantang mengatakan, di situ kan jelas, ini ijazah Hari Mulyono, ijazah si A, ijazah si B, 11, 15, 11, 13, 11, 16. Kan ijazah itu, setiap ijazah itu pasti ada nomornya kan, nomor induk serinya kan, nomor seri ijazah kan ada kan. Nah, ini ijazah Hari Mulyono ini 11, 16. Sementara ijazah Bapak Jokowi itu 11, 20. Nah, itu hanya huruf A aja, karena perbedaan huruf yang tidak masuk logo. Dari disitulah kesalahan kalian atau kesalahan Roy. Dia menunjukkan ijazah, tapi mengungkapkan kata nomor seri ijazah. Secara tidak langsung berarti kalian mengakui Bapak Jokowi itu punya ijazah yang sah dan resmi, ya kan? Berarti apa yang kalian gembor-gemborkan, yang kalian fitnahkan kepada Bapak Jokowi itu semua mengada-ngada, terus dibantah sendiri oleh Roy Suryo, kelompok kalian sendiri. Ya kan? Nah, ijazah Jokowi kan 11-20 katanya. Nah, dia sudah menyebutkan ijazah Bapak Jokowi 11-20. Disitulah dia sudah mengakui kalau Bapak Jokowi itu punya ijazah yang sah gitu loh. Artinya 11-16 berarti tinggal 4 tingkat sudah sampai ke 11-20. Nah, itu kan begitu Ana Rismon. Makanya semakin kalian tampil di depan publik itu semakin kelihatan kebobrokan kalian itu. Makanya kalau mau membuktikan, seumpamanya kemarin itu ya, nah ini kami punya bukti, kami memegang ijazah asli, ada yang bernama umpamanya apa siapa kek, misalnya kan nomor ijazahnya 11-20, misal orangnya meninggal di sini. Nah, ijazah yang kami pegang yang aslinya ini, analognya ini, nomor ijazahnya 11-20, bentuknya sama, ada materainya dan sebagainya, tapi namanya bukan Joko Widodo. Harusnya begitu cara membuktikan itu. Nah, ada ijazah asli yang kami pegang, nomor ijazah 11-20, tapi namanya bukan Bapak Jokowi,
fotonya pun bukan ini. Nah, kenapa di ijazah yang sama terus ada lagi ijazah dengan nomor seri 1120 tapi namanya Jokowi? Ah, seharusnya begitu kalau caranya ingin mengatakan ijazah palsu. Ini enggak. Mengatakan ijazah lain nomor serinya ini terus ijazah Bapak Jokowi itu 1120. Berarti kalian ya sama aja membantah, membatalkan pernyataan-pernyataan kalian selama ini kan bego. Jadi Rismon kalau mau nangis saja, jangan ditahan-tahan ya Rismon ya. Dadah. Iya. Pokoknya kalau Mas Ian Jibril yang berkomentar, udahlah ya kan, siap-siap pegang perut gitu ya, biar nggak kaku. Kalau kaku kebanyakan ketawa itu juga sakit loh. Saya tertarik sekali dengan pernyataannya Bang Ian Jibril di bagian depan teman-teman ya. Ketika mendengar pernyataan dari si krisis moneter gitu kan. Pucat sekali muka kau Mon. Kayak seperti orang mau menangis. Kalau mau menangis, menangis saja. Kurang lebih seperti itu ya pernyataannya Mas Ian Jibril di bagian depan tadi. Ya iyalah ya kan. Siapa sih yang nggak tahu ya kan. Anak SD pun menurut saya juga bisa menilai kok bagaimana kondisi hatinya si Rismon ya, dilihat dari auranya, dari air mukanya begitu ya. Walaupun dia mengatakan kami tak gentar ya kan, kami tak gentar membela yang bayar ya kan. Tetap masyarakat walaupun bukan seorang ahli mikro ekspresi ataupun makro ekspresi ya, itu pasti bisa ngelihat gitu loh bahwa yang bersangkutan pucat dan seperti tirtekan gitu kan. Dan katanya Mas Ian Jibril, kalau mau menangis, nangis saja Mon. Jangan ditahan. Lanjut. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya. Aku harus ngomong apa ya tentang kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini ya. Aku bingung. Mau mengatakan kalau itu palsu tapi tidak memiliki bukti, mau dikatakan asli tapi kok meragukan. Aku salut ya dengan perjuangan Rismon, Roy Suryo, pokoknya kelompok-kelompok mereka lah yang memang bersikeras terus mendesak untuk Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Tapi kan seharusnya seperti ini Pak. Kalau Bapak menggembor-gemborkan sesuatu yang palsu, Pak Rismon kan seharusnya memiliki buktinya. Bapak meneliti ijazah yang Bapak dapat dari media sosial. Terus Bapak meneliti dan mengatakan bahwasannya ijazah itu tidak identik. Kan itu. Terus Bapak menyimpulkan bahwasannya ijazah Pak Jokowi palsu. Bapak dan teman-teman Bapak. Di sini saya tidak menyalahkan Pak Rismon atau Bang Suryo, Roy Suryo maksud saya. Saya tidak menyalahkan. Cuman saya berpikir sampai sekarang ujungnya bakal sampai di mana? Apakah nanti akhirnya bapak-bapak ini yang berjuang, entah itu benar, entah itu tidak, berakhir dalam penjara? Bapak kan tahu kalau Jokowi saat ini dekat dengan presiden kita dan anaknya itu menjadi wakil presiden. Saya salut dengan perjuangan Bapak Rismon. Semangat terus Pak, semangat terus. Cuman di sini saya sebagai masyarakat yang jelata lah, masyarakat kelas bawah, dengan logika sederhana saya gitu. Ketika kita menuduh seseorang melakukan pemalsuan, apakah sebaiknya kita memiliki bukti sebelum kita menuduh? Itu logika sederhana saya. Kalau salah saya minta maaf. Sukses terus dengan perjuangannya. Kalaupun kasus ini berakhir dengan Bapak di penjara, saya harapkan Bapak tegar menghadapinya dengan perjuangan yang Bapak yakini ini. Semangat terus Pak Rismon, Pak Roy Suryo dan The Gang. Salam waras.
Iya, jadi sama Bang ya, saya juga sama seperti Anda, orang awam sebetulnya, cuma sok-sokan aja ya kan, bikin reaction politik, padahal sebetulnya ya awam juga, nggak ada keahlian apapun yang saya kuasai. Cuma ya dari keawaman itu, pertanyaan saya pun sama gitu loh. Saya sebetulnya nggak menyalahkan siapapun ketika mempersoalkan hal apapun, yaitu adalah hak masing-masing. Cuma ya apakah tidak sewajarnya ketika kita menuduh sesuatu itu kita memiliki bukti, bukan malah kita minta bukti. Coba bayangin, logikanya gimana gitu loh. Menuduh itu seharusnya punya bukti. Ini kan terbalik golongan orang-orang ini. Mereka menuduh Jokowi tetapi mereka justru minta bukti. Koplak. Lanjut. Orang ahli itu dia meneliti langsung dia konferensi pers, boleh nggak seperti itu etikanya gitu? Ya nggak bisa. Jadi kalau kita melakukan kajian ilmiah atau yang kita sebut pemeriksaan digital forensik gitu ya, kita mengumpulkan data-data dulu. Oke. Ya, data-data dulu, melakukan analisis dulu gitu ya, sampai akhirnya menghasilkan kesimpulan, ya kan? Nah kalau mereka kesimpulan dulu, Baru mencari data. Data-datanya lagi. Nah itu udah pasti peneliti abal-abal. Tidak ada pengkaji ilmiah yang seperti itu. Aneh juga ya. Nah iya, mereka udah menyimpulkan dulu, baru dicari buktinya. Jadi itu yang disebutnya cocokologi atau pembenaran. Jadi mereka lah cari pembenaran. Ketika misalnya deskripsi itu tidak ada tantangan, berarti nggak sah semua. Kan mereka nggak ada bukti Bang, karena katanya minta ditunjukin dulu aslinya katanya. Nah, terus mereka udah menyatakan palsu. Makanya akhirnya mereka jadi dugaan fitnah kan. Iya. Nah itu pasti, dan itu yang sekarang lagi dikejar ya. Jadi ada konsekuensi ketika orang menuduh seseorang ya, dan itu dengan apa istilahnya, dengan gaya-gaya seolah-olah dialah kebenaran itu, padahal dia tidak tahu, dia tidak punya apa-apa sebenarnya, tidak mengetahui apapun gitu ya terkait dengan ijazah itu. Dia nggak tahu fisiknya, nggak pernah lihat, langsung dianggap palsu. Ya kan? Hanya berdasarkan asumsi-asumsi, pengalaman menteri segala macam, dokumen-dokumen yang nggak jelas, ya. Padahal juga ada lembaga yang memverifikasi, lembaga yang mengeluarkannya sudah memverifikasi bahwa itu asli, ya. Bahkan ditambah uji puslapor yang menyatakan itu identik. Apalagi yang kurang kira-kira? Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Ini saya teringat dengan yang disampaikan oleh seorang dosen ketika saya kuliah dulu. Bang, emang pernah kuliah? Ya pernah lah, sama seperti Jokowi. Pernah kuliah juga saya, ya kan. Cuma ya ijazahnya sampai saat ini baru berguna 2 kali gitu. Ijazah kuliah 4,5 tahun S1 gitu kan, ijazahnya cuma berguna 2 kali. Pertama digunakan untuk ngelamar pekerjaan, begitu lulus ngelamar kerja ya kan. Ya walaupun nggak ngelamar tetapi tetap membuat lamaran, dan di situ ada fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi digunakan. Yang kedua adalah ketika mengikuti seleksi editor eksternal Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu nggak berguna. Dan saya teringat dengan dosen ketika kuliah dulu ya. Seorang peneliti itu tidak boleh membawa jawaban itu dari rumah. Nah itulah yang kurang lebih dipaparkan oleh Joshua Sinambela barusan ya. Peneliti itu ketika melakukan penelitian dia seperti kertas kosong. Jadi walaupun dia tahu, dia harus pura-pura tidak tahu. Karena kalau dia sudah membawa jawaban dari rumah, kemudian dia melakukan penelitian, maka penelitiannya itu tidak akan objektif ya. Karena subjektivitas peneliti akan muncul dalam penelitian tersebut, dan itu sangat dilarang sekali. Jadi saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Joshua Sinambela. Kelihatan sekali bahwa dia seorang ahli, bukan ahli abal-abal seperti si krisis moneter yang mengaku jebolan Yamaguchi University, walaupun sebetulnya faktanya yang bersangkutan jebolan Yamapanchika. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya jika ada kata-kata, sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.